Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga pada Rabu sore 17 September 2025. Erick mengganti Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang direshuffle pada Senin 8 September 2025. Reshuffle kabinet hari ini melalui keputusan Presiden nomor 96P/2025. Sebelum reshuffle tersebut, Erick menjabat Menteri BUMN sejak 2019 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat Prabowo Subianto menjadi presiden periode 2024-2029, Erick tetap masuk kabinet dengan jabatan serupa, yaitu Menteri BUMN. Selain Erick yang direshuffle hari ini, ada Menko Polhukam yang dijabat Jamari Caniago, Wamenaker Afrian Sahnur, Wamenhut Rohmat Marzuki, Wamenkop Farida Fariza, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN Nani S. Dayang, Kepala LKPP Sarah Sadika, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtipnas dan Reformasi Polri Ahmad Doviri, serta Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari. Selama menjabat Menteri BUMN 2019 sampai 2025, Erick didera sejumlah isu kontroversi. Teranyar, ia disorot karena termasuk menteri yang rangkap jabatan di kabinet pemerintahan Prabowo. Ia merangkap jabatan sebagai Menteri BUMN, Ketua Dewan Pengawas Danantara, dan Ketua Umum PSSI. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Lalu, Prabowo menunjuk Erick menjadi Ketua Dewan Pengawas Danantara di hari yang sama. Di saat yang sama, Erick tengah menjabat Menteri BUMN. Selama menjabat Menteri BUMN, Erick menjadi sorotan ketika ia memetakan 7 perusahaan milik negara yang akan dibubarkan lantaran terus merugi atau lama tak beroperasi. Ketujuh perusahaan itu adalah PT Industri Gelas atau IGLAS, PT Kertas Lekes, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Istaka Karya, PT Industri Sandang Nusantara, PT Kertas Craft Aceh, dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional. Di saat menjabat Menteri BUMN, Erick didapuk menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI periode 2023 sampai 2027. Ia menggantikan Muhammad Iriawan. Janji reformasi PSSI setelah tragedi Kanjuruhan. Erick menjanjikan reformasi sepak bola nasional dan menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Tragedi itu merenggut nyawa 135 orang supporter sepak bola saat terjadi kericuhan di dalam stadion. Mereka diantaranya meninggal akibat tembakan gas air mata polisi. Erick berkomitmen akan memenuhi permintaan FIFA untuk merenovasi sejumlah stadion di Indonesia agar sesuai dengan standar FIFA. Ia juga berjanji akan menyelesaikan tragedi Kanjuruhan itu. Selanjutnya, kontroversi hadiah jam Rolex buat pemain timnas. Erick mendapat perhatian ketika ia mendampingi pemain timnas Indonesia menemui Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara nomor 4 Jakarta Selatan pada Jumat 6 Juni 2025. Saat itu Prabowo menjamu makan siang para pemain timnas Indonesia setelah mereka berhasil mengalahkan timnas Cina dengan skor 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia. Setelah pertemuan sekitar 90 menit itu, para pemain timnas Indonesia keluar dengan menenteng paper bag atau tas hitam bertuliskan The Timeplace, yaitu sebuah butik jam tangan mewah multimerek yang beroperasi di Indonesia. Kontroversi selanjutnya, masuk bursa bakal calon wakil presiden 2024. Nama Erick sempat masuk dalam daftar bakal calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Partai Amanat Nasional sempat menyodorkan nama Erick sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto di pemilu 2024. Namun, Erick kandas menjadi calon wakil presiden Prabowo di pemilu 2024.